Pemirsa, semangat menjaga kesehatan. Jadi di musim Covid ini kita perlu berhati-hati, jangan sembarang berteman, tidak kenal langsung cipika-cipiki, langsung bersalam-salaman. Siapa tahu tamu kita itu dari Jakarta, dari Medan, sudah terjangkit penyakit Covid, ya, lalu nanti menular kepada kita. Jadi berhati-hati, jaga jarak. Kalau kita nggak kenal orang tuh. Dan selalu kita menggunakan masker kalau di luar, ya. Kalau di luar gunakan masker, tapi di rumah dengan tetangga sendiri atau di studio kami, teman-teman kami di sini, nggak apa-apa. Orang-orang sehat semua. Baik pemirsa JTV, kita ingin memberi kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya lewat SMS. Silakan saja. Atau Tengku Jalaluddin, ada pertanyaan baru? Pertanyaan baru termasuk halal dan thayyibat mengenai makanan bersih dan halal. Iya. Apakah kalau ada undangan harus kita pertanyakan uang dari mana? Itu aja Pak Amir. Iya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Wahai manusia, makanlah apa yang diberikan oleh Allah di atas bumi ini yang halal lagi baik. Itu perintah Allah dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi yang disebut halal lagi baik itu halalan thayyibah itu menurut ulama ada dua kategori. Kategori pertama memang makanan itu halal, tidak tercampur yang najis. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat yang disebut halal itu juga halal dari cara mencarinya. Jadi makanan-makanan yang dicari secara tidak halal, misalnya uang korupsi, ya, uang judi, uang mencuri, itu juga tidak halal dimakan. Misalnya profesi seseorang itu pelacur, lalu dia membuat kenduri di rumah, kita diundang. Kalau kita tahu profesi dia pelacur, haram kita datang. Atau dia itu penjudi atau pemakan riba, juga haram kita datang. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita orang yang baru tiba di kota itu, lalu ada kenduri itu, kita datangi, itu tidak masalah, dibolehkan. Tetapi ada contoh dari Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar Siddiq mengetahui makanan itu dari orang merampok, beliau muntahkan, beliau memasukkan tangannya ke dalam kerongkongannya sehingga muntah semua. Itu Abu Bakar kan sudah sangat luar biasa imannya. Ini pedoman kita. Kalau kita tahu yang undang kita pelacur, pemakan riba, kita tidak boleh datang. Kalau kita tidak tahu, tidak masalah. Tetapi yang makanan zatnya itu haram, misalnya daging babi, daging biawak, daging itu memang kita tidak boleh datang sama sekali, walaupun yang melakukannya itu adalah bukan orang-orang buruk. Jadi yang paling penting bagi kita adalah memakan makanan yang halal lagi baik. Karena dalam hadis disebutkan daging yang tumbuh dari makanan yang haram tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih kepada Bapak Jalaluddin yang telah bertanya. Dan waktu juga masih ada 10 menit lagi. Kita ingin melihat ada yang bertanya. Ada satu dari Ibu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya perempuan yang tidak menggunakan busana muslimah tetapi dia itu berakhlak mulia, cuma anti busana muslimah? Baik Ibu Nila, ini sudah biasa, dulu pernah kita jawab. Jadi busana muslimah itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang muslimah, orang-orang yang beriman. Rasulullah juga mewajibkan. Kalau ada perempuan muslimah tidak mau menggunakan pakaian muslimah,
dan menampakkan auratnya, orang itu adalah dosa. Dosa. Ada ulama yang berpendapat dosa besar, tapi ada ulama yang berpendapat bukan dosa besar. Jadi lebih baik adalah kita menggunakan busana muslimah, karena busana muslimah itu perintah Allah dan Rasulnya. Jadi demikian saja pemirsa JTV, waktu sudah meninggalkan kita. Terima kasih kepada pemirsa semuanya. Terima kasih kepada Bapak Jalaluddin yang sudah mendampingi saya di hari ini. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan sebuah doa yang populer sekarang ini. Doanya adalah Allahumma nafa'na al-ghala wal waba'a wal fahsya wal munkar wasyufa mukhtalifatan wasyadaida wal mihan mimma dhahara wa ma batan minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.